selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Pada video kali ini, Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Surapana Jataka, Kami Minum, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru berkenaan dengan Thera Sagata saat beliau menetap di Taman Gosita dekat Kosambi. Di sebuah kota niaga bernama Badawatika, Sang Buddha melanjutkan perjalanan pindah patah setelah musim hujan. Warga setempat, dari penggembala hingga pedagang, memperingatkan beliau tentang sebuah tempat pertapaan yang disebut Perahu Mangga, di mana seekor naga beracun dikabarkan tinggal. Meskipun permintaan mereka agar beliau tidak pergi ke sana diulang 3 kali, Sang Bagawan tetap tenang dan melanjutkan kegiatannya. Suatu hari, Thera Sagata, salah seorang biku yang melayani sang guru dan yang memiliki sedikit kesaktian batin, pergi sendiri ke tempat pertapaan naga itu. Di sana, ia membuat dipan dari dedaunan tepat di tempat Raja Naga bersemayam, duduk bersila dan menantang makhluk itu. Naga itu, yang memang berbahaya, menunjukkan sifat aslinya dengan menciptakan asap tebal dan kobaran api. Tetapi, Thera Sagata menangkisnya dengan kekuatan batinnya hingga akhirnya berhasil menaklukkan naga tersebut, menetapkannya pada perlindungan ajaran, dan kembali kepada sang guru sebagai pemenang. Kabar tentang keberhasilan Sagata menyebar cepat hingga ke Kosambi. Penduduk yang kagum mendatangi Sang Buddha, menyampaikan rasa hormat dan menawarkan apa saja untuk memuliakan Thera. Mereka bertanya, apa yang dapat diberikan kepada Sang Thera, dan para biku Cabagia menjawab bahwa minuman keras putih murni adalah sesuatu yang sangat langka bagi orang yang telah meninggalkan dunia dan mungkin menjadi hadiah yang baik. Penduduk menyambut permintaan itu dengan antusias. Mereka menyediakan arak terbaik di gudang-gudang rumah mereka dan bersepakat untuk mengundang Thera Sagata dari rumah ke rumah agar ia dapat menikmati minuman itu. Semangat memberi ini dilandasi rasa hormat, tetapi niat baik itu segera berubah menjadi tragedi ketika Sagata yang telah meneguhkan diri sebelumnya dengan keberanian melawan naga terjerumus ke dalam pesta minuman sampai mabuk. Setelah menerima jamuan dari banyak rumah, Sagata kehilangan kesadaran diri. Dalam perjalanan pulang, ia tersungkur di gerbang kota, cekikikan dan mengucapkan omong kosong. Para biku menemukannya terbaring dan membawa tubuhnya yang tidak berdaya itu kembali ke sang guru. Mereka meletakkan kepala Thera di pangkuan Sang Buddha. Namun, Sagata berputar sehingga berbaring dengan posisi yang tidak hormat. Sang guru bertanya kepada para biku, apakah Sagata menunjukkan penghormatan yang biasa kepada beliau? Dan mereka menjawab tidak. Sang guru kemudian menanyakan, siapa yang dapat mengendalikan naga perahu mangga sekarang? Dan dengan jujur para biku menjawab bahwa Sagatalah yang tadinya menguasainya. Namun saat ini ia tak akan mampu mengendalikan bahkan ular air yang tak berbahaya. Dengan penuh duka, sang guru menyatakan bahwa mabuk sampai kehilangan akal bukan pantas bagi orang yang telah meninggalkan dunia. Lalu menetapkan aturan bahwa meminum minuman keras merupakan pelanggaran pacetya. Dalam balai kebenaran, para biku berdebat dan menyesalkan kejadian itu, mengingat bahwa minuman keras bisa merendahkan bahkan orang bijaksana dan berbakat seperti Sagata. Sewaktu mereka berkumpul, sang guru memasuki ruangan dan setelah mendengar mereka, mengatakan bahwa perilaku Sagata bukanlah sesuatu yang baru. Ia pernah kehilangan kewarasannya karena minuman pada kehidupan lampau. Menurut sang guru, kebiasaan buruk yang belum diatasi dapat muncul kembali lintas kelahiran. Untuk memperjelas ajaran itu, beliau kemudian menceritakan kisah lampau yang menautkan peristiwa masa kini dengan pola perilaku sebelumnya agar para biku memahami urgensi menjaga sila dan kebijaksanaan batin.
Dalam kisah lampau yang diceritakan sang guru, Bodhisatta terlahir sebagai seorang Brahmana di Kasi, yang lalu meninggalkan dunia menjadi pertapa. Ia berlatih sampai mencapai pencapaian meditatif tinggi dan dikelilingi oleh 500 siswa yang taat di pegunungan Himalaya. Ketika musim hujan tiba, murid-muridnya meminta izin untuk pergi ke perkampungan demi mengumpulkan garam dan cuka. Bodhisatta mengizinkan mereka pergi demi keselamatan. Ke-500 pertapa itu turun dan menetap sebentar di taman peristirahatan kerajaan, tempat mereka kemudian menerima jamuan besar dari istana, termasuk minuman keras yang jarang mereka dapatkan karena hidup selibat. Raja yang bermurah hati mempersiapkan minuman terbaik untuk mereka. Tetapi kegembiraan singkat itu berubah menjadi kesalahan ketika para murid kehilangan kendali. Di tengah pesta minuman, para pertapa itu menari, bernyanyi, dan menghancurkan barang-barang di taman. Keriuhan itu membuat mereka malu setelah sadar dari mabuk. Mereka menangis dan menyesali perilaku mereka, lalu kembali ke guru mereka di Himalaya. Ketika mereka mengaku kepada Bodhisatta tentang apa yang telah terjadi, guru mereka menegur dengan halus, namun tegas. Bodhisatta mengingatkan mereka bahwa tinggal jauh dari pengawasan seorang guru dan meninggalkan disiplin batin mempermudah tergelincir ke kebiasaan yang merusak. Ia merangkum pengalaman itu dalam syair yang mengingatkan, minuman yang melemahkan kesadaran bisa membuat orang yang semula bijaksana bertingkah seperti kera, dan sang guru menasihati agar mereka tidak mengulanginya. Sang guru menutup cerita itu dengan pelajaran bahwa pengawasan spiritual dan disiplin itu penting. Ia menegaskan pula bahwa peristiwa di Badawatika hanyalah bentuk modern dari kecenderungan yang sama yang muncul pada murid-murid Bodhisatta dulu. Pola kuat dari kebiasaan buruk, bila tidak diatasi, akan berulang dalam situasi yang berbeda. Maka, peraturan yang kemudian ditetapkan terhadap minuman keras di sangha bukanlah sekedar hukuman, melainkan upaya melindungi praktik spiritual dari sesuatu yang merusak ketajaman batin. Sang guru menegaskan pentingnya kebijaksanaan yang dijaga terus-menerus oleh latihan, bukan oleh momen keberanian atau kekuatan luar yang sementara. Kisah Surapanajataka memperlihatkan dua sisi manusia dan praktik religius. Di satu sisi, ada keberanian sejati yang ditunjukkan Therasagata saat menaklukkan naga, bukti dari penguasaan batin dan keberanian moral. Di sisi lain, tampak kerentanan batin yang sama yang membuat orang jatuh ketika godaan duniawi seperti minuman keras datang lewat kebaikan niat sesaat dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa niat baik orang awam untuk menghormati biku dengan memberi sesuatu yang langka bisa berbalik menjadi bencana bila tidak sesuai dengan sila dan konteks. Oleh karena itu, tindakan luar biasa seperti menaklukkan naga tidak boleh membuat seseorang lengah terhadap disiplin moral dan aturan yang menjaga integritas jalan spiritual. Untuk kebutuhan penonton modern, kisah ini juga menegaskan bahwa ritual sosial atau hadiah yang tampak mulia harus selalu dipertimbangkan dampaknya terhadap nilai dan praktik yang ingin dipertahankan. Komunitas yang ingin menghormati tokoh spiritual perlu memahami apa yang membantu dan apa yang berpotensi merusak. Dalam Surapanajataka, komunitas memberi minuman keras murni karena niat hormat. Namun akibatnya malah merendahkan kehormatan Thera dan melemahkan komunitas spiritual. Inilah peringatan tentang pentingnya kebijaksanaan kolektif dan tata krama yang sadar agar penghormatan tidak menjadi jebakan. Solusi yang bisa diambil dari Surapanajataka berpusat pada 3 pilar: pendidikan nilai, pengaturan pemberian masyarakat, dan penerapan disiplin yang menegakkan konteks etis. Pertama, pendidikan nilai berarti menanamkan pemahaman kepada umat dan donor tentang apa yang benar-benar mendukung praktik spiritual dan apa yang merusaknya.
Umat yang ingin menghormati biksu perlu dibimbing agar donasi mereka konsisten dengan aturan sangga dan tujuan spiritual. Misalnya, memberi makanan sehat, pakaian, atau kebutuhan yang memelihara latihan, bukan barang yang melemahkan kesadaran seperti minuman keras. Kedua, perlu ada kebijakan komunitas yang jelas dan komunikatif mengenai jenis persembahan yang pantas, sehingga niat baik tidak berakhir menyakiti penerima atau merusak reputasi sangga. Edukasi publik yang lembut namun tegas akan mencegah kejadian serupa tanpa menyinggung rasa hormat. Ketiga, di tingkat internal sangga, tradisi pembinaan dan pengawasan harus diperkuat. Mentor yang terus memelihara murid, aturan yang konsisten, serta mekanisme restoratif saat terjadi pelanggaran. Bukan sekadar menghukum, tetapi proses pemulihan yang melibatkan pengakuan, introspeksi, dan latihan ulang akan membantu membalikan kecenderungan buruk. Ketika ketiga pilar ini berjalan bersamaan, edukasi masyarakat, regulasi ritual, dan penguatan disiplin spiritual, maka pujian dan penghormatan publik akan menjadi berkat yang memperkuat latihan batin, bukan jebakan yang menjatuhkan. Pesan moral dari Surapana Jataka menegaskan bahwa niat baik saja tidak cukup. Kebijaksanaan dalam mewujudkan niat itu adalah kunci agar hasilnya membawa kebaikan. Memberi kepada orang suci harus selaras dengan tujuan spiritual, bukan sekedar memenuhi kerinduan sosial atau hawa nafsu. Seorang praktisi yang menunjukkan keberanian dan kapasitas batin, seperti menaklukkan naga, tetap rentan terhadap godaan yang merendahkan jika ia lengah. Kebajikan yang kokoh memerlukan disiplin yang konsisten, dan komunitas berperan penting untuk menjaga kerangka moral itu. Pelajaran ini juga mengingatkan kita bahwa tindakan kolektif yang tampak menghormati bisa menjadi berbahaya jika tidak disertai pemahaman tentang konteks dan akibat. Hormat yang bijak adalah yang menumbuhkan ketajaman batin, bukan yang mengaburkannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari Surapana Jataka adalah bahwa kekuatan batin dan disiplin moral harus selalu berjalan beriringan. Keberanian seperti menaklukkan naga adalah buah latihan, namun latihan itu harus dipertahankan melalui pengawasan diri dan aturan komunitas agar tidak tergerus oleh godaan duniawi. Komunitas yang bijak membantu menjembatani niat baik dan dampak nyata, dengan membimbing donasi dan tindakan hormat agar selaras dengan tujuan spiritual. Ketika aturan ditegakkan dengan belas kasih dan pemahaman, serta ketika umat diberi pendidikan tentang bentuk penghormatan yang benar, maka praktik spiritual akan lestari, dan para pelaku kebajikan tidak akan mudah terseret oleh godaan. Surapana Jataka mengingatkan kita bahwa menjaga kewarasan adalah tugas bersama, bukan tanggung jawab individu semata. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.